dan subscribe ya. Terima kasih. The Black Beauty Bar adalah bar terbesar di kota Babura, dibuka oleh seorang pengusaha Korea yang bermitra dengan putra kepala suku. Aula depan adalah kasino. Orang-orang hitam di sini suka berjudi. Ketika malam hari, mereka suka datang ke bar untuk berjudi. Pada saat ini, ada banyak orang kulit hitam di sekitar meja berjudi sambil minum, dan suara musiknya terdengar sangat keras. Aula di lantai dalam juga memiliki ruang dansa dan ruang karaoke. Setiap malam, di sini sangat ramai. Ada semua jenis orang. Mungkin jika tidak sengaja, bisa melihat kepala suku di sini dan bahkan pejabat. Tentu saja, raja pasti tidak akan datang ke tempat seperti itu. Malam ini, atas undangan putra bungsu kepala suku Bernard, Walmon juga datang ke bar. Walmon adalah putra CEO Lord Group Korea. Kali ini dia datang untuk berbicara tentang kerjasama dengan perusahaan Rare. Pada saat ini mereka sedang minum-minum dan mengobrol di geladak terbaik menonton gadis-gadis berkulit hitam seksi menari. Randy Lu dan yang lainnya datang ke lobi bar dan secara acak menemukan tempat duduk. Mereka memesan beberapa gelas anggur dan melihat sekeliling. Segera, dia melihat kelompok orang Korea, dan sangat jelas orang Korea itu juga melihat mereka mereka yang menyerang. Melihat beberapa orang Randy Lu, seorang Korea tiba-tiba berkata di samping Walmon. Karena bar agak bising, mereka semua berbicara sedikit keras. Sangat bagus, aku ingin melihat apa keterampilan anjing-anjing China ini, bahkan berani memukul orang-orangku. Raut wajah Walmon menjadi sedikit suram. Walmon, ada masalah apa? Apa kamu ingin aku bertindak? Tanya Bima. Bima adalah putra kepala suku Bernard. Dia adalah seorang pria kulit hitam dengan ketinggian 1,85 meter. Walmon dan yang lainnya ada bekerja sama dengan mereka, jadi hubungannya sangat baik. Anjing-anjing China tadi malam memukuli orang-orangku. Kamu suruh beberapa orang untuk memberi mereka pelajaran, kata Walmon kepada Bima. Ini adalah daerah kekuasaan Bima. Dia meminta bantuan dari Bima. Yang pertama adalah memperkuat kehadiran Bima, dan yang kedua adalah mencegah orang-orangnya agar tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Hanya beberapa orang itu, tanya Bima, menunjuk Randy Lu. Ya, Walmon mengangguk. Oke, aku akan membuat mereka bisa ke daerah, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Bima memberi isyarat dan bangkit dan meninggalkan geladak. Walmon dan yang lainnya juga bangkit dan meninggalkan bar dengan Bima. Di sisi lain, Chloe dan yang lainnya juga melihat Bima dan yang lainnya, dan segera mengerti maksud dari mereka, ingin membereskan mereka. Tina sedikit takut dan berkata dengan cemas, Tuan Muda, aku pikir orang-orang Korea itu mungkin mencari seseorang untuk berurusan dengan kita. Orang-orang kulit hitam di sini, selama mereka memiliki kekuatan, pasti memiliki pistol di tangan mereka. Bagaimana kalau kita pergi terlebih dahulu? Ada pistol ya, maka itu akan menyenangkan. Suwandi tersenyum percaya diri. Teknologi produksi LKK mengembangkan satu set rompi anti peluru untuk mereka. Sama seperti sutra jangkrik emas pada zaman kuno, pisau dan peluru tidak dapat menembus mereka sama sekali tidak takut terkena peluru. Selama tidak terkena kepala mereka, peluru tidak bisa melukai mereka. Pelindung tubuh ini telah melampaui teknologi pelindung tubuh modern, bahkan tidak dapat merasakannya saat kamu memakainya. Dan itu dapat secara otomatis menghasilkan kekuatan rebound yang kuat untuk mengimbangi energi peluru, sangat mengurangi dampak peluru. Tetapi biaya pelindung tubuh ini terlalu mahal, satu set mencapai 6 miliar, mustahil untuk dipahami. Randy Lu hanya mengembangkan satu set untuk masing-masing beberapa orang penting. Namun, militer memesan sekitar 100 set, terutama untuk jenderal senior. Karena pelindung tubuh ini juga dapat mengimbangi kekuatan bom, sangat cocok untuk medan perang. Tenang saja, tidak akan ada masalah. Chloe tidak menganggapnya serius. Randy Lu mengangguk dan memberi tanda pada Tina untuk tidak takut. Jangankan orang-orang Afrika ini tidak pandai menembak, bahkan jika keahlian menembak mereka akurat, dia benar-benar tidak menganggapnya serius.
Selama dia menghindari awal, dia tidak akan memberikan kesempatan kedua kepada pihak lain untuk menyerang. Baiklah, Tina merentangkan tangannya, senyum pahit di wajahnya, dan karena bos juga tidak takut, dia juga tidak perlu takut. Meskipun saat ini dia agak gelisah. Beberapa orang Rendilu juga minum dan mengobrol, tetapi mereka tidak menganggap serius Walmon dan yang lainnya. Setelah lebih dari 10 menit, beberapa pria kulit hitam datang ke kerumunan, dengan aura pembunuhan yang tersirat di mata mereka. Beberapa pria besar berkulit hitam datang ke Rendilu dan memperlihatkan pistol di pinggang. Mereka, pada saat yang sama, mereka berkata tanpa keraguan dalam bahasa Inggris, "Kepala suku kami ingin bertemu dengan kalian, ikut kami pergi." Tina sedikit takut ketika dia melihat pistol di pinggang pihak lain. Leroy dan Swandi menunjukkan lelucon di sudut mata mereka. Meskipun bahasa Inggris Rendilu tidak terlalu baik, tetapi dia masih bisa melakukan percakapan sederhana dan mengerti maksud dari pihak lain. "Tunjukkan jalan," jawab Rendilu dalam bahasa Inggris, dan dia membawa 3 orang untuk bangkit dan mengikuti di belakang mereka dan berjalan keluar dari bar. Tak perlu dikatakan, orang-orang ini adalah orang kepala suku. Yang membuat Rendilu sedikit terkejut adalah itu bukan pengawal yang diundang oleh orang Korea, tetapi seorang kepala suku. Tampaknya mereka memiliki hubungan yang hebat. Beberapa pria kulit hitam membawa keduanya ke 2 kendaraan off-road dan memberi isyarat kepada Rendilu dan yang lainnya untuk masuk. Beberapa orang duduk di mobil dan kendaraan off-road dengan cepat melaju keluar dari kota Babura dan pergi ke pedesaan. Melihat mobil semakin jauh, Tina menjadi semakin ketakutan. Dia sangat percaya bahwa sesuatu akan terjadi malam ini, dan itu merupakan masalah besar. Sekitar setengah jam kemudian, mereka datang ke sebuah desa yang bernama Desa Cambo. Desa Cambo adalah sebuah desa dengan cita rasa asli yang kuat. Hampir semua rumah-rumah di desa ini adalah puncak rumput berbentuk kerucut, dan tanahnya diplester menjadi 4 dinding. Hanya beberapa yang dibangun seperti rumah pedesaan. Di antara itu, yang menghadap ke barat adalah rumah batu 2 lantai, yang terlihat paling mengesankan. Di tengah-tengah desa adalah sebuah alun-alun kecil. Rumah-rumah tombak rumput di desa ada di sekitar alun-alun. Di tengah alun-alun adalah pohon mangga setinggi 20 meter dengan payung besar di bawahnya dan lampu-lampu terang. Seorang pria gemuk dan hitam dengan kalung emas dengan yang setebal jempol di lehernya. 6 dari 10 jarinya memakai cincin emas bertatahkan permata. Dan seorang pria kulit hitam berusia 40-an, minum di bawah payung besar. Di belakangnya duduk 3 wanita kulit hitam, hampir telanjang, semua lebih muda darinya. Dan di sampingnya, ada beberapa orang Korea yang duduk. Mata beberapa orang Korea jatuh pada Vina yang baru saja keluar dari mobil, dan beberapa mata menunjukkan kebencian. Mereka adalah orang-orangnya Walmon. Dalam hal ini, Rendilu tidak terkejut sama sekali. Seorang pria kulit hitam mengulurkan tangannya untuk mendorong Rendilu, yang berarti mendesak Rendilu untuk berjalan lebih cepat. Rendilu hanya menatap dingin pada pria kulit hitam itu, dan pria kulit hitam besar itu tiba-tiba gemetaran, dan mundur beberapa langkah. 380, nyalimu tidak kecil, sudah mencuri mobil kami, masih berani membawa kami ke sini. Rendilu menatap orang Korea dengan meledek. Tatapan matanya dengan cepat terkunci kepada Walmon, karena di antara kelompok orang Korea ini, dilihat sudah pasti Walmon yang memimpin. Mencuri mobil kalian, Walmon tertegun dan balik bertanya, kurasa teman China ini sudah keliru. Senyum di mata Walmon tidak berubah. Dia berbicara bahasa Mandarin. Rendilu dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Ternyata dia dapat berbicara bahasa Mandarin. Cuma mendengarkan dia meneruskan perkataannya. Di bawah pengingat Walmon, penanggung jawab konsorsium Lot Korea di Madagaskar, mengundang beberapa orang. Dengar-dengar bahwa bawahanku dengan wanita cantik ini telah terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku ingin hari ini berada di bawah kesaksian kepala suku benar. Semua orang menyelesaikan masalah ini dengan damai. Baiklah, selama kalian mengeluarkan kontrak tentang penambangan rare earth Gunung Babura yang ditandatangani dengan Raja Samba, maka masalah ini akan dilupakan, kata Rendilu. Dia sudah mengetahui kontrak rare earth Raja Samba telah bekerja sama dengan orang Korea. Baginya, nilai rare earth jelas lebih berguna daripada Raustone. Untuk masalah pencurian mobil, selama dia dapat memenangkan kontrak ini, tidak peduli jika mengirim mereka 10 hingga ratusan mobil lagi. Tentu saja, Rendilu hanya mempermainkan Walmon saja.
Teman, ambisi besar adalah hal yang baik, tetapi apakah kamu pikir kamu dapat merebut hasil dari Lot Group? Walmon menatap Randy Lu dengan meledek. Orang China, kalian ada sebuah pepatah yaitu mencabut rambut di mulut harimau, bersikap gegabah dan membahayakan diri sendiri. Apakah kamu tidak merasa apa yang sedang kamu lakukan sekarang adalah mencabut rambut di mulut harimau? Konsorsium Lot adalah salah satu dari 5 konsorsium teratas di Korea, dan kuat. Oleh karena itu, Walmon hanya memandang sebelah mata Randy Lu. Jadi dia secara langsung dibandingkan dengan harimau, dan Randy Lu adalah seorang lelaki yang ingin mencabut rambut di mulut harimau. Benarkah? Randy Lu memandang Walmon sambil tersenyum dan mengangkat alisnya dan berkata, aku akan melihat siapa harimau itu dan siapa yang selalu menjadi lelaki itu. Melihat kedua pihak menampilkan wajah senyuman tetapi menyembunyikan niat terselubung, kepala suku Bernat berdiri dan berkata dengan senyuman hangat, dua tamu terhormat yang datang dari jauh, tolong biarkan aku yang melayani kalian. Kepala suku Bernat mengatakan ini dalam bahasa Inggris. Randy Lu mungkin mengerti apa yang dia maksud, tapi setelah melihat di balik senyuman hangatnya, ada sedikit itikat buruk yang tersembunyi di dalamnya, tiba-tiba memancarkan sekilas lelucon dan mengabaikannya. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka jauh di Afrika, berada di wilayah orang lain, dia tidak perlu untuk menghormati orang-orang kulit hitam ini. Melihat Randy Lu mengabaikan dia, wajah kepala suku Bernat berubah. Dia menepuk tangannya, dan belasan penjaga besar kulit hitam di belakang pohon besar melangkah maju. Satu persatu di tangan mereka sedang memegang pistol dengan tatapan serius. Di antara orang-orang ini, salah seorang pemimpin adalah Himo. Wajah Walmon menunjukkan senyum meledek. Dia berkata, aku khawatir ini adalah pertama kalinya kalian datang ke Afrika, tidak tahu etiket mereka. Kalian menolak undangan mereka, artinya tidak menghormati mereka. Aku sarankan kalian berdua lebih baik untuk segera meminta maaf kepada kepala suku Bernat, jika tidak takutnya masalah ini tidak akan terselesaikan. Hanya seorang kepala suku kecil saja, bahkan Raja Samba pun, aku juga tidak peduli. Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Randy Lu berkata dengan ringan, tidak menghiraukan penjaga besar kulit hitam yang datang dengan pistol. Kalian orang-orang China masih begitu sombong, kamu harus melihat situasinya dengan jelas. Hari ini sudah sampai di sini, artinya bukan lagi ditentukan oleh kata-katamu. Walmon memancarkan sekilas tatapan dingin di matanya. Tangannya sekali lambai. Beberapa pria berpakaian hitam yang sebelumnya membawa Randy Lu dan yang lainnya kemari. Mereka mendekati Randy Lu dan yang lainnya, sambil mengeluarkan pistol di pinggang mereka. Raut wajah Vina berubah, terkejut hingga wajahnya pucat pasi. Sesaat dia bingung apa yang harus dilakukan. Anak muda, bukankah kalian sangat pandai bertarung tadi malam? Sekarang kamu bertarunglah, perlihatkan padaku. Kata salah satu orang Korea yang pernah dihajar oleh Troy dan Swandi tadi malam dan memandang keduanya dengan tatapan menyindir. Namun dia berbicara dalam bahasa Korea, Troy dan Swandi sama sekali tidak memahaminya. Hanya Vina yang memahaminya. Randy Lu dan lainnya hanya bisa melihat lewat ekspresi orang itu, pasti sedang menyindir sesuatu. Randy Lu sekilas tersenyum dingin, tubuhnya sekali memancar, ia menerjang seperti peluru. Kecepatannya sangat cepat, hampir mencapai ekstrim. Ketika semua orang hendak merespons, tangan kanan Randy Lu sudah mencekik leher kepala suku Bernat, dan dengan sedikit tenaga, tiba-tiba leher kepala suku Bernat dikunci hingga dia mendengus. Pada saat yang sama, Swandi dan Troy menyerang di waktu bersamaan dan merobohkan para penjaga besar berpakaian hitam di belakang mereka 3 atau 2 kali. Dari awal hingga akhir, pihak lawan tidak sempat untuk beraksi. Sedangkan Bimo dan yang lainnya melihat ayahnya Bernat jatuh ke dalam tangan Randy Lu. Satu persatu semuanya tidak berani untuk bergerak sedikit pun, tetapi semua pistol sekejap diarahkan tepat ke arah Randy Lu. Kamu ahli bela diri China. Raut wajah Walmon berubah drastis dengan wajah serius menatap Randy Lu, kepala suku Bernat dan semua orang terkejut. Dia jelas tidak menyangka bahwa Randy Lu begitu luar biasa. Dengan keadaan begitu banyak pistol yang diarahkan kepadanya, dia dapat mengendalikannya secepat kilat. Kecepatan di mana Randy Lu baru saja menerjang ke sana benar-benar sudah melebihi sepengetahuan mereka. Dalam pandangan mereka, China adalah sebuah negara yang ajaib, memiliki legenda luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya seni bela diri China adalah salah satu legenda yang paling membingungkan bagi orang asing ini.
Jelas sekali yang baru saja ditunjukkan Randy Lu, merupakan salah satu dari legenda China yaitu Dewa Seni Bela Diri. Beberapa orang Korea lainnya teringat metode mengerikan Troy dan Swansea tadi malam, satu persatu mereka semua jadi ketakutan. Di wilayahku, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Meskipun kepala suku Bernat jatuh ke dalam tangan Randy Lu, tapi dia bisa tenang dengan cepat. Dia percaya bahwa meskipun pemuda China itu mengerikan, tapi pasti tidak akan berani membunuh dia. Kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu pikir setelah aku membunuhmu, orang-orang di sekitarmu dapat membunuhku? Randy Lu berkata dengan meledek, meskipun bahasa Inggrisnya tidak fasih, tetapi percakapan sederhana tidak menjadi masalah. Baik, anggap saja orangku tidak dapat membunuhmu. Apakah kamu pikir setelah kamu membunuhku, negara kami akan melepaskanmu? Kamu harus tahu, aku adalah kepala suku. Raja Samba sendiri yang menunjukku. Raja Samba pasti akan mencarimu di waktu pertama kali. Kepala suku Bernat mengancam. Raja Samba, apakah kamu tidak menonton berita? Dia akan bertarung dengan raja-raja lain. Masih bisa peduli dengan hidup dan matimu. Selain itu, dia juga akan datang memohon kepadaku untuk membantunya. Kamu percaya tidak? Randy Lu berkata dengan meledek. Raja Bartu ingin menggantikan keluarga kerajaan Madagaskar, sudah mendapatkan kerjasama dengan tentara bayaran yang kuat. Seharusnya dalam beberapa hari lagi perang saudara akan terjadi. Sedangkan Raja Samba adalah pengikut setia keluarga kerajaan Madagaskar. Pasukan sekutu Raja Bartu menyerang ibu kota Madagaskar, pasti akan melewati Provinsi Wantong. Dengan begitu maka Raja Samba adalah hambatan dalam perjalanan masuk mereka, pasti akan menghancurkan Raja Samba terlebih dahulu. Maka dari itu Randy Lu berani mengatakan bahwa jika dia membunuh kepala suku Bernat, Samba juga tidak punya waktu untuk mengurus masalah ini. Dalam beberapa hari terakhir, pikiran Samba hanya akan terfokus pada bagaimana melawan pasukan sekutu Raja Bartu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Tentu saja Bernat juga mengetahui masalah ini. Setelah mendengar kata-katanya, tiba-tiba dia menjadi agak takut. 381. Tidak ingin mati, aku akan meminta bawahanmu menurunkan senjata mereka dan minggir, Randy Lu berkata dengan dingin. Turunkan senjata kalian semua, dan mundur. Kepala suku Bernat tanpa berpikir langsung berteriak pada putranya, Bimo. Meskipun Bimo sangat ingin membunuh Randy Lu, tetapi ayahnya berada di tangan Randy Lu. Dia juga tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah dia mendengus, dia terlebih dulu menjatuhkan pistol dari tangannya sambil diikuti yang lain dan perlahan berbalik mundur. Tanpa diperintah Randy Lu, Swansea pertama kali pergi membuang semua pistol. Baginya, masalah sepele semacam ini sangat sederhana. 2-3 kali telah mengubah semua pistol menjadi limbah besi. Bimo dan yang lainnya menyaksikan Swansea membuang pistol mereka. Raut wajah satu persatu dari mereka berubah drastis. Semua pistol ini, mereka telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Negara Madagaskar sangat ketinggalan zaman. Mereka tidak memiliki satupun pabrik militer. Semuanya dibeli di pasar gelap. Dan harga di pasar gelap sangat tinggi. Bimo dan yang lainnya sakit hati tiada banding. Tetapi mereka hanya berani kesal dan tidak berani bersuara. Pada saat ini, Cina akhirnya merasa lega dan tatapannya yang memandang Randy Lu penuh kejutan dan rasa hormat. Dia adalah bosnya, bukankah ini luar biasa? Menghadapi lawan yang memiliki begitu banyak pistol, dia tidak hanya tidak takut, tetapi juga di waktu pertama kali sudah mengendalikan kepala suku pihak lawan. Dengan cepat sudah membalikkan situasi. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan orang pada umumnya. Bahkan dia merasa selain Randy Lu, seharusnya tidak ada orang lain lagi yang mampu melakukannya sesuai tingkat Randy Lu. Pada saat ini, Randy Lu melepaskan kepala suku Bernat. Kepala suku Bernat menghela napas lega, dan buru-buru mundur beberapa langkah, untuk menjaga jarak tertentu dari Randy Lu. Sedangkan Randy Lu berjalan dengan angkuh dan duduk di posisi kepala suku Bernat sebelumnya berada. Kepala suku Bernat menyaksikan situasi ini. Raut wajahnya sangat tidak senang, tetapi dia tidak berani untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia bisa melihat bahwa orang seperti Randy Lu memang tidak bisa dia provokasi. Sini. Sekarang saatnya kita membuat perhitungan secara baik-baik. Randy Lu bersandar di posisi kepala suku Bernat, menyalakan sebatang rokok, pandangan mata menatap Walmon. Raut wajah Walmon sangat tidak senang.
Situasinya mantap, ternyata dibalikkan oleh Randy Lu dalam sekejap. Ini membuat dia langsung kehilangan akal sehatnya. Sebenarnya, dia mencuri mobil hanya masalah sepele. Dia sekarang tiba-tiba takut jika akan menyebabkan masalah yang lain. Karena sebelumnya pemuda China ini mengungkit soal kerja sama Rare Earth dengan Samba. Dia memiliki firasat buruk bahwa kemungkinan besar kedatangan pemuda China demi Rare Earth. Secara umum yang dapat mengolah Rare Earth, hanya konsorsium besar seperti mereka, konsorsium Lot yang memiliki kekuatan ini. Apakah pemuda China ini berasal dari konsorsium besar yang ada di China? Namun Walmon segera menolak pemikiran ini. Konsorsium Lot juga memiliki investasi di offshore China, tetapi mereka belum pernah mendengar ada konsorsium di China yaitu kilang Rare Earth. Teknologi kilang Rare Earth di Asia, mereka adalah Korea dan Jepang yang terkemuka. Sebagian besar Rare Earth China dijual kepada mereka, dan kemudian Rare Earth baru dibeli dari mereka. Jadi dia merasa bahwa Randy Lu seharusnya tidak menginginkan Rare Earth. Berpikir seperti ini, perasaan gugup Walmon menjadi lebih rileks. Selama dia tidak menginginkan Rare Earth, dia merasa bahwa dengan membayar sedikit uang kepada lawan maka masalah akan terselesaikan. Teman, aku harus mengakui, kamu adalah orang China paling berani dan kuat yang pernah kutemui. Tetapi aku masih ingin mengingatkanmu, di sini adalah Afrika, bukan China. Dan orang-orang Korea di sini jauh lebih banyak daripada orang China. Selain itu, kami tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan raja di sini, tetapi juga memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan keluarga kerajaan Madagaskar. Jadi, jika kamu sangat ingin membuat masalah hingga tidak dapat diakhiri, kalian tidak memiliki banyak keuntungan. Walmon menatap Randy Lu dan berkata dengan percaya diri. Dalam pandangannya, sekarang saatnya untuk bernegosiasi. Karena ini adalah negosiasi, tentu saja harus membiarkan pihak lawan mengetahui kekuatan yang ada di pihaknya, kemudian baru memiliki kesempatan untuk tawar-menawar. Oh, terus kenapa? Randy Lu berkata dan menghembuskan cincin asap ke arah Walmon, dan berkata dengan meledek, aku tetap pada perkataanku. Bahkan jika itu tampak seperti keluarga kerajaan, aku tidak akan peduli denganmu. Sombong. Setelah beberapa orang Korea mengerti kata-kata Randy Lu, mereka semua melotot, menganggap Randy Lu terlalu sombong hingga tanpa batas. Teman, kamu begitu sombong, kamu hanya dapat menambah konflik antara kedua negara kita. Ini tidak akan menjadi hal yang baik ketika konsul jenderal besar kedua negara muncul. Walmon ingin menggunakan konsul jenderal untuk menekan Randy Lu. Apakah kamu ingin konsul jenderal keluar untuk menyelesaikan masalah ini? Randy Lu menatap Walmon, dan merasa bahwa Walmon agak konyol. China pada saat ini, bahkan Mostandia sudah tidak menghormati mereka. Bagaimana mungkin mereka akan menghormati negara kecil proyektil Korea lagi? Sedangkan China tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat dan berprestasi internasional. Penyebab utamanya adalah bahwa beberapa setahun setengah terakhir, LKK Technoscience telah membawa kepada militer beberapa senjata pemusnah massal. Itu adalah senjata pemusnah massal yang dapat menghancurkan senjata Morsandia. Pesawat tempur generasi ke-6 teknologi chip Super Ayu, rudal elektromagnetik supersonik. Hanya ketiga peralatan senjata ini saja dapat membuat Morsandia tidak berani untuk memprovokasi China. Terlebih negara lain sudah tidak perlu dikatakan lagi. China pada saat ini, meskipun bukan penguasa dunia, tetapi bahkan penguasa dunia pun sudah patuh dan berhenti membuat pernyataan apapun terhadap China. Jadi sejauh menyangkut masalah ini, apakah konsulat China di Madagaskar akan menghormati Korea? Petik 1. Jelas tidak mungkin. Jika kamu melakukan lebih banyak lagi, kami tidak punya pilihan lain. Walmon merentangkan tangannya dan berkata. Percakapan yang masuk akal. Randy Lu tertawa dan berkata, aku adalah pembicara yang baik. Begini saja, kalian sudah mencuri mobilku. Serahkan saja padaku kontrak Rare Earth yang kamu tanda tangani dengan Raja Samba. Dengan begini masalah kedua belah pihak akan dilupakan. Bagaimana? Raut wajah Walmon seketika berubah. Dia tidak berharap tujuan Randy Lu ternyata benar-benar menginginkan Rare Earth mereka. Bukankah kamu terlalu banyak berpikir, berani menginginkan kontrak Rare Earth konsorsium Lot? Apakah kamu tahu konsorsium Lot kami yang beberapa kata ini mewakili apa saja? Seorang pemuda Korea di sekitar Walmon memandang Randy Lu dengan jijik. Konsorsium Lot adalah salah satu dari 5 konsorsium besar di Korea. Mereka hanya memandang rendah banyak pengusaha kaya di China.
Konsorsium besar seperti mereka, memiliki kekuatan yang menakutkan dalam semua aspek. Itulah sebabnya mereka tidak menanggapi Rendilu terlalu serius. Karena mereka pikir mereka harus lebih baik dari orang lain, terutama di hadapan pengusaha China. Pada titik ini, semua orang yang pernah ke China tahu bahwa konsorsium Lot memiliki investasi di offshore China. Para pengusaha China yang bekerja sama dengan konsorsium Lot di hadapan mereka, mereka seperti cucu. Jadi meskipun Rendilu sudah membalikkan situasi saat ini, mereka tetap memandang sebelah mata Rendilu. Teman, jika kamu tidak tulus, maka biarkan konsul jenderal kedua negara menangani masalah ini. Walmon mendengus sambil berjalan menuju ke seunit mobil mewah. 382. Hanya gara-gara masalah sepele kayak mencuri mobil kami begini, kalian pergi mencari konsulat, sepertinya sedikit berlebihan. Tongkat Korea, bagaimana jika kita membicarakannya lagi? Rendilu tertawa meledek. Kamu, mendengar Rendilu menyebut mereka tongkat Korea, tiba-tiba raut wajah Walmon dan yang lainnya berubah drastis. Yang paling tidak mereka sukai adalah orang China memanggil mereka seperti ini. Dalam pandangan mereka, ini merupakan penghinaan bagi mereka. Ini adalah tindakan untuk memprovokasi mereka. Benar, Rendilu sengaja membuat marah Walmon dan yang lainnya. Dia hanya ingin memperbesar masalah, dan melihat apa yang akan dilakukan konsorsium Lot. Tentu saja dia tahu konsorsium Lot memang konsorsium yang sangat kuat. Perkembangannya di masa depan tidak akan melepaskan pasar Korea. Ketika 5 konsorsium besar Korea gagal, mereka semua akan bersatu untuk menentang LKK Teknosainsnya. Jadi hari ini, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menguji konsorsium Lot untuk melihat sikap apa yang akan mereka ambil. Sekelompok China, kita tunggu dan lihat saja. Kami akan menemuimu di konsulat ibu kota Madagaskar besok. Walmon mendengus kesal. Dia masuk ke mobil dan pergi tanpa menyapa kepala suku Bernat. Ada juga seorang Korea ingin mencuri mobil Roth yang sebelumnya membawa Rendilu dan yang lainnya kemari, tetapi terlempar akibat ditampar oleh Suandi. Kalian cari mati ya. Walmon memelototi Rendilu, tidak berpikir bahwa orangnya Rendilu memulai terlebih dahulu. Suandi memukul orang, tentu saja diperintahkan oleh Rendilu. Masalah yang sangat mudah untuk melibatkan konsulat. Suandi tentu saja tidak berani memukuli orang Korea sewenang-wenang. Kenapa aku ingin jual mobil ini? Kamu tidak senang? Rendilu menatap Walmon dengan menggoda. Ini adalah provokasi terang-terangan, tindakan yang jelas untuk meremehkan Walmon. Rendilu juga menginginkan mobil ini. Jika tidak, mereka kembali hari ini hanya dapat meminta kepala suku Bernat untuk mendapatkan mobil. Selain itu, orangnya Walmon sudah mencuri seunit mobil off-road mereka. Kedua mobil ini setara dengan mengembalikan mobil mereka terlebih dahulu. Tentu saja, masalah tidak akan berakhir seperti ini. Tidak peduli apakah itu Rendilu ataupun Walmon, tidak mungkin mengakhiri masalah ini begini saja. Kamu sangat baik, sampai jumpa besok. Walmon kesal hingga badannya gemetar, dan orang yang membawanya pergi menggunakan mobil lain dan meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Melihat bahwa Walmon dan yang lainnya pergi dengan amarah dan ketidakberdayaan, raut wajah kepala suku Bernat juga sangat tidak senang. Meskipun Walmon dan Rendilu keduanya berbicara dalam bahasa Cina, ia masih dapat melihat dari ekspresi Walmon dengan orang-orang China sepenuhnya telah jatuh ke dalam konfrontasi. Teman dari jauh ini, apakah kalian masih mengizinkanku melayani kalian? Bernat melihat mata Rendilu yang sedang menatapnya, segera memasang wajah tersenyum dan berkata dengan hangat. Bahkan jika dia adalah kepala suku yang ditunjuk oleh Raja Samba, tetapi dia juga orang yang mengintimidasi orang lemah sekaligus takut orang yang kuat. Mendapati Rendilu dan yang lainnya lebih kuat dari orang Korea, dia langsung mengubah sikapnya. Lupakan layanan, jaga putramu baik-baik nanti. Lebih baik jangan memprovokasiku lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Rendilu melirik sekilas kepala suku Bernat. Dia berbalik dan pergi dengan mengendarai mobil off-road. Ia sama sekali tidak menghormati kepala suku Bernat. Tentu saja, kekuatan kepala suku Bernat semacam ini sama sekali tidak akan ditanggapi Rendilu. Jika dibandingkan situasi di Myanmar, Samba hanya setara dengan seorang panglima perang di Myanmar, sedangkan Bernat tidak memiliki tentara. Mata Rendilu sepenuhnya hanyalah pemeran. Dengan identitasnya saat ini, tentu saja, dia tidak akan terlalu menghormati pemeran kecil.
Melihat Randy Lu dan yang lainnya pergi dengan mengendarai mobil, Bernard sekilas menunjukkan hawa membunuh di matanya, wajahnya penuh kebencian. Tetapi mereka hanya berani mengungkapkan kemarahan mereka setelah mobil Randy Lu meninggalkan mereka. Memikirkan adegan di mana Randy Lu mencekik lehernya, memikirkan kekuatan tak terbatas di tangan Randy Lu, dia masih sedikit berdebar. Ayah, apakah dilupakan begitu saja? Mereka sudah menghancurkan semua pistol kita, Bimo berkata dengan enggan. Belasan pistol sebelumnya itu, mereka sudah menghabiskan banyak upaya untuk membelinya dari orang Korea dengan harga tinggi. Pada saat ini, semuanya telah berubah menjadi tumpukan pengganti limbah, hatinya tidak rela. Tentu saja tidak mungkin dilupakan begitu saja. Si China itu berani menyinggung Walmon. Walmon pasti tidak akan melepaskan dia. Selain itu dia datang ke sini, mungkin juga ingin bekerja sama dengan Raja Samba. Aku akan pergi ke kota besok pagi mencari Raja untuk menjelaskan masalah ini. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kerja sama apapun. Mata kepala suku Bernard menyala dengan tajam. Randy Lu sangat tidak menghormatinya hari ini. Bagaimana dia bisa melepaskan Randy Lu dan yang lainnya begitu saja? Benar-benar aku pikir harus meminta Raja Samba untuk menangkap mereka dan menanyakan kesalahannya. Kamu adalah kepala suku yang ditunjuk oleh Raja Samba. Dia telah memandangmu dengan sebelah mata. Sama saja dengan memandang sebelah mata Raja Samba. Raja Samba kita sangat dihormati. Aku percaya Raja Samba pasti akan menangkap mereka. Istri kepala suku Bernard menyela. Sebelumnya Randy Lu terlalu kuat. Sekali dimulai dia sudah mengendalikan semua situasi. Mereka dikejutkan hingga takut untuk berbicara. Pada saat ini, Randy Lu dan yang lainnya meninggalkan mereka. Mereka akhirnya baru berani bersuara. Mata kepala suku Bernard berbinar. Dia merasa usul istrinya bagus. Bersiap-siap sebentar. Ketika aku memasuki kota besok untuk bertemu Raja, pastikan harus mengharukan Raja Samba. Kepala suku Bernard mengangguk. Dia memahami Raja Samba lebih baik. Jika ingin meminta Raja Samba untuk melakukan sesuatu, pasti harus memberinya sebuah hadiah besar, atau Raja Samba akan melakukan seadanya saja. Raja Samba adalah raja yang realistis. Dalam perjalanan kembali, meskipun masalah ini diselesaikan dengan lancar malam ini, tetapi Tina tetap merasa gugup. Menurut permintaan Walmon, mereka akan meminta konsulat Korea untuk menyelesaikan masalah ini besok. Pasti sangat merepotkan. Saat itu tiba mereka harus pergi ke konsulat untuk membangun hubungan. Sebagai seorang manajer proyek, dia terlalu sadar akan pentingnya hubungan, dan sadar kesulitan menjalin hubungan. Dia tahu bahwa Madagaskar tidak memiliki hubungan sama sekali dengan perusahaan Rauskone. Harus membangun hubungan dari awal, memang sangat merepotkan. Yang paling utama adalah, mereka tidak memiliki bukti bahwa orang Korea mencuri mobil mereka. Sebaliknya bos dia dengan terang-terangan merampok seunit mobil off-road orang Korea tersebut. Tidak peduli bagaimanapun percakapan mengenai hal ini, merekalah yang dirugikan. Tuan, setelah kembali ke kota, bagaimana jika mobil ini lebih baik dikembalikan kepada orang Korea? Jika tidak mereka akan balik menuntut kita merampok. Akan sulit ditangani. Tina mengingatkan Randy Lu, jika mereka ingin menuntut, biarkan mereka menuntut. Randy Lu tersenyum tipis, sama sekali tidak menganggapnya serius. Baiklah, bos besar telah berkata begitu. Apa yang perlu ditakutkan Tina? Paling-paling, dia hanya perlu untuk pergi lebih sering. Paling pergi ke ibu kota, dan mentraktir para pejabat untuk makan beberapa kali lagi. Dengan cepat mereka sudah tiba di kota. Ketika mobil mereka hendak memasuki tempat parkir bawah tanah di pintu hotel, mereka melihat seunit mobil keluar dari tempat parkir bawah tanah. Randy Lu meliriknya. Orang di dalam mobil itu adalah Jerry Zhou. Halo guys, selamat datang di Kisah Cinta Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.